bahagion imadong uda nang udahangnya nak boru on sada nikmat na patut ita syukur itu Allah Subhanahu wa taala. Songon dia macarana dengan meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad yang insya Allah tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat beliau dari di yaumil akhir kelak, dan tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam indah lupa dan indah bosan senantiasa itu sampean tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara tadi sudah kita lalui, maka masuklah kita kepada acara yaitu tausiah singkat seputar Ramadan. On ayaton pada madung masuk Ramadan marpupumon dibaca Ima Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tolu. Ahamani Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan adalah orang yang beriman. Kalau dia tak beriman berarti tak wajib baginya puasa. Maka kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, iya, biasa menjelang Ramadan banyak artis-artis ikut sahur dan buka puasa bersama. Bolehkah itu? Boleh-boleh saja, tetapi tidak wajib bagi mereka. Kenapa? Karena yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Jadi nang udah kakak abang puasa on bukan hanya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umat-umat sebelum kita, umat-umat daripada Nabi yang terdahulu, mereka juga melaksanakan puasa. Jadi na puasa nanggo umat Muhammad sajo, tapi umat-umat Nabi sebelum Nabi madung marpuasa mulai dari zaman Nabi Nuh dan nabi-nabi seterusnya. Pertanyaan nasongon dia mah puasanya lai Pak Ustad. Maka pernah diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, sesampai di kota Madinah, maka dilihat oleh Nabi Muhammad SAW orang-orang Yahudi di Madinah sedang berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, wahai orang-orang Yahudi Madinah, puasa apa yang sedang kalian lakukan? Maka dijawab oleh mereka, hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka untuk mensyukuri hal itu kami berpuasa. Dan mereka berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan. Maka inilah puasa yang kita kenal dengan namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa setiap 3 hari di pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Maka inilah puasa yang ada sebelum turunnya Al-Baqarah 183. Maka Nabi Muhammad SAW juga melakukan puasa Ayyamul Bid. Nah, kapan Nabi Muhammad berhenti melakukan Ayyamul Bid dan kemudian dihukumi menjadi sunnah? Ketika Quran surah Al-Baqarah 183, 184 dan 85 itu diturunkan oleh Allah. Nah, maka puasa di pertengahan bulan hukumnya menjadi sunnah. Menunjukkan apa? Bahwa benar ayat Allah yang mengatakan orang-orang sebelum kita juga telah diwajibkan berpuasa. Apa tujuan dari puasa itu? Allah mengatakan di dalam ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada ibadah puasa Ramadan itu agar bagaimana menjadikan kita sebagai hamba Allah menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya puasa Ramadan, seluruh ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib, baik itu yang sunnah, tujuannya cuma satu, bagaimana agar menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah. Baik itu solat sunnah duhanya, solat sunnah qobliyah ba'diyahnya, solat sunnah tahajud, witir, tarwih, infak, sodakoh, zakat. Semua amal ibadah yang kita lakukan yang diperintahkan Allah cuma satu tujuannya, bagaimana agar kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, seberapa pentingkah takwa di dalam hidup kita? Sangat penting. Kenapa sangat penting?
Karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Pak Ustaz? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah mengatakan, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat itu Allah mengatakan hanya orang yang bertakwa yang bisa masuk surga. Maka kalau kita ditanya apa kunci surga Pak Ustadz, itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita memegang kunci daripada pintu surga, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melepaskan takwa kita di hadapan Allah. Apapun resikonya, apapun tantangannya, pertahankan iman dan takwa kita. Jangan sebaliknya, ya, mengorbankan takwa demi meraih dunia, mengorbankan takwa demi meraih pangkat, mengorbankan takwa demi meraih jabatan. Maka kalau begitu, alangkah ruginya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertahankanlah takwa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan ayyaman ma'dudah, bahwa puasa ini hanya dalam hari-hari tertentu. Tidak setiap bulan Allah jadikan sebagai bulan Ramadan. Tidak setiap hari Allah jadikan kita wajib berpuasa. Kita wajib berpuasa hanya 1 bulan, dan itu adalah di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, kenapa tidak setiap hari kita dijadikan hari puasa? Agar hati manusia tidak merasa lelah dan tidak merasa bosan. Asolang bosan nang udah. Makanya hanya puasa dalam 1 bulan. Maka bersabarlah dalam menjalani ibadah puasa ini. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kita yang ketika datang bulan Ramadan dia dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sedang dalam perjalanan, yang perjalanan itu bukan bertujuan untuk maksiat kepada Allah, maka bolehlah dia tidak berpuasa, tetapi diganti di hari lain. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amum miskin. Maka bagi orang-orang yang merasa berat untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh tidak puasa tetapi harus membayar fidyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dulu ketika awal-awal perintah puasa ini turun belum seperti yang kita rasakan hari ini. Biar Pak Ustaz, dulu puasa itu masih bersifat pilihan. Makanya bunyi ayatnya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, dan bagi orang-orang yang kalau mereka merasa berat untuk berpuasa. Bagaimana maksud Ustaz? Dia sehat secara fisik. Indana marun, indana musafir, sehat secara fisik, tapi dia merasa berat untuk berpuasa. Maka kata Allah dia boleh tidak berpuasa. Itu awal-awal turunnya puasa. Tolana puaso, tai diganti dengan membayar fidyah. Itu awal-awalnya begitu. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu untuknya. Maksudnya don Ustaz, anakin nak pola nabi se puaso mangalehen membayar fidyah. Mula sada tinggal puasonya sadari dibayar ya, berarti memberi makan fakir miskin 1 orang. Maka kata Allah, maka siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu baginya. Artinya apa? Tola ilehenya lo bisa dahalak. Mulara yang mengalahin lo bingin sadahalak, maka kebaikan itu untuk dia. Paman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu adalah lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui upade puasa daripada puasa. Maka ini awal-awal turun perintah wajib puasa pertama masih bersifat pilihan. Kemudian lanjut. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Allah di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Di hari ketiga dari taman jalaki Lailatul Qadar abang udah Rasulullah menyarankan kita mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Maka turunnya Al-Quran kemungkinannya adalah di 10 malam yang terakhir, karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul
Qadar, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau mencari Lailatul Qadar adalah 10 malam yang terakhir, yaitu terutama di hari-hari yang ganjil. Maka bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka malah halakna beriman kita, maka petunjuknya hudal linnas, petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Songon dia pangidon tak udah nang udah setiap hari kurang lebih 17 kali sadari saborngin. Ama pangidon nita 17 kali sadari saborngin, karena memang begitu Allah mengajarkan. Apa yang kita bacakan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya, di mana kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus itu? Maka di Quran surah Al-Baqarah 185 dikatakan, Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Maka kalau kita orang beriman dan bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Kenapa kita perlu yang namanya petunjuk? Supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah jalan. Asolak salah dalan, makana perlu petunjuk udah nang udah. Tersaru pulih mula kita tu sada daerah, indah penujungan ita markunjung tu daerahi, indah ita boto dalan, ahadon ita ligin. Pasti menjalaki yang namanya petunjuk supaya sampai ke tujuan. Maka begitu juga kehidupan kita ini. Emangnya mau kemana tujuan kita? Tujuan kita cuma satu, bagaimana ketika kita nanti kembali bisa pulang ke kampung halaman negeri yang abadi. Itu tujuan kita. Ini do kampung tanang udah di surga Allah Subhanahu wa taala. Isi do kampung halaman nita. Buktinya Ustaz, dulu kakek kita Nabi Adam alaihissalam tinggalnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Aslinya kita manusia ini adalah makhluk langit. Makhluk langit di tanang udah. Mana buktinya? Nabi Adam alaihissalam dulu tinggal di surga. Cuma karena satu hal, lalu Allah turunkan ke dunia. Untuk apa? Untuk diuji oleh Allah. Kalau lulus, maka akan kembali ke kampung halaman negeri yang abadi. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang antara alam dunia dan alam akhirat, Allah turunkan yang namanya berupa syariat. Itulah Al-Quranul Karim. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa? Coba ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan nang udah. Kalau seandainya nanti di hari akhirat, kemudian Allah mengatakan, memponis kita, kamu salah. Kita diponis Allah salah. Padahal Allah belum pernah menurunkan Nabi. Allah belum pernah menurunkan Rasul. Allah belum menurunkan wahyu. Allah zalim atau tidak? Zalim. Napa diutus Nabi, napa diutus Rasul, belum diturunkan wahyu, lalu Allah mengatakan kita salah. Berarti Allah zalim. Tetapi faktanya, bahwa Allah mengutus Nabi, Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan wahyu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Allah zalim. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, maka Allah tidak zalim terhadap hambanya. Kenapa? Karena Allah telah mengutus Nabi, mengutus Rasul, dan menurunkan wahyu sebagai petunjuk kepada Allah, sebagai petunjuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Arana namang ulun nang udah kakak, kita dah bona maulon tarsongon supir ni pesawat don. Betul mo supir ni pesawat. Aimat pilot. Ya. Pilot itu kalau terbang di udara membawa pesawat di malam gelap gulita yang gelap. Dia tak nampak jalan kiri kanan, tak ada lampu di udara. Kalau dia mau berangkat dari tempatnya tadi menuju tujuannya, bagaimana caranya supaya dia sampai ke tujuan? Padahal tidak ada yang namanya di situ jalan yang diaspal kan? Tentu pilot membutuhkan yang namanya petunjuk. Apa petunjuk yang dibutuhkan oleh seorang pilot? Itulah kompas agar sampai ke tujuan. Begitu jugalah kehidupan kita di dunia ini. Tak ubahnya seorang pilot agar sampai kita ke tujuan kita yang abadi, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membutuhkan yang namanya petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Quranul Karim. Cuma apa bedanya kita dengan pilot nang udah? Kalau pilot kalau seandainya pilot itu salah jalan, dia masih bisa kembali. Tetapi kalau kita hamba Allah salah jalan, kita tidak akan bisa lagi kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, mumpung Allah berikan kita umur, mumpung Allah berikan kita usia, mari kita berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya kita punya belanja untuk kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan di Quran surah Al-Hasr ayat 16. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk kembali pulang menghadap hari akhirat ketika kematian itu datang kepada kita. Madung siap do balancon tanang udah. Coba bayangkan kalau Allah memanggil kita sekarang. Sudahkah ada amal yang kita siapkan? Kalau belum, mari kita persiapkan amal kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ijamata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyah. Apa itu, Ustaz? Harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala menolong agama Allah. Bisa dah Ustaz jawaban harta mati? Bisa. Kalau harta itu kau pakai menolong agama Allah, maka harta itu bisa kau bawa kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah hartamu yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan di antara umat Islam yang hadir hari ini, termasuklah ini kita menginfakkan harta di jalan Allah, makanya terlaksana pengajian ini. Arana kina dong do wida nama ngutip-ngutip iuran. Ontar masuk mon namar infak di jalan ni Allah Subhanahu wa taala. On mudah-mudahan on balanjo nagot mulak mon obanan tu hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka infakkanlah hartamu. Kalau ada mobilmu, pakai mobilmu menolong agama Allah. Ada sepeda motormu, pakai sepeda motormu menolong agama Allah. Apa yang kau punya, maka pakailah harta yang Allah berikan kepadamu untuk menolong agama Allah. Karena itulah harta yang sesungguhnya akan kita bawa kembali pulang. Selain itu yang tak kau infakkan di jalan Allah, nagot tinggal konon do sudai. Ujung-ujung nak jadi perbadan di ganak ni bahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ilmu yang tafa'u bih. Inilah amal yang tidak terputus. Selain daripada harta yang diinfakkan di jalan Allah, itulah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Adong donang udah ilmu na diajarkan na bermanfaat tu ala. Kamula adong alhamdulillah. Ano maksudnya Ustaz? Maka kita adalah harus berdakwah, menyampaikan kebaikan. Maka naron udah mulak kamu ngin pengajian non sampai kamu tualak aneh bagaimana asli. Karena ilmu yang bermanfaat yang diajarkan itulah dakwah. Apa itu dakwah? Asal katanya dari da'a. Apa itu da'a? Setiap ajakan kepada kebaikan adalah dakwah. Tidak mesti harus nunggu jadi ustaz, tidak mesti harus menunggu jadi ustazah. Cuma kuasai ilmunya. Maka sampaikanlah kebaikan. Setiap kebaikan, ajakan kepada kebaikan adalah dakwah. Dan inilah ilmu yang akan kita bawa pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah awwaladun soleh yada'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Syukur-syukur kita semua jamaah yang dirahmati Allah. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak keturunan yang soleh-soleha. Mereka adalah anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana itu bisa terjadi Ustaz? Kalau anak-anak kita itu kita didik dengan Al-Quran, kita didik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan kita didik mereka di sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah Islam. Maka namun dong daganak nitai bagasan pasikola amu tu sikola agama. Mula dong opat bain sekolah agama jolo. Ajarkan terlebih dahulu kepada mereka ilmu tentang Al-Quranul Karim. Itu pajolo diajarkan baru ilmu-ilmu na lain. Agar apa? Agar mereka ketika sudah besar dan dewasa, mereka mengenal siapa Tuhannya, mereka mengenal siapa Nabinya, mereka mengenal siapa diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya tinggal di dunia ini bersifat sementara. Rasulullah SAW mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini adalah akmar ummati baina sittina wa sabaina. Umur ni umat kun di akhir zaman ni Nabi paling-paling 60 tu 70 tahun ipi majarang na lewat sini. Makanya mari kita berhitung berapa umur kita sekarang dan berapa lagi kesempatan yang tersisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan amal soleh, dan itu pun kalau tidak keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan amal kita. Maka di bulan Ramadan yang akan datang ini jangan disia-siakan. Kalau ada 29 hari puasa atau 30 hari puasa Ramadan, maka siapkan amal terbaik kita di hari-hari yang akan datang itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan nabinya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min
zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menjalani puasa Ramadan. Innama summiya Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub. Dinamakan dia bulan Ramadan dikarenakan Ramadan artinya adalah membakar dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kata malaikat Jibril, mengangkat tangan, celakalah orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marugi itananguda, marugi tauda, madung masuk tukinai bulan Ramadan, ternyata Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Maka jaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, jaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena puasa artinya adalah imsak, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah azan, bagaimana kita cukupkan? Kita cukupkan. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat dari Al-Fakir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa insyaallah setelah selesai azan. Mau kak? Naron, habis. Halo. Sah kalau tidak ditelan. Sah puasanya. Tidak batal. Tidak batal, bisa. Allah, nang udahnya kakaknya minyak kok mandai gue dari bagasan. Pada studi itu ulangi bodut. Keluar kon ulang. Sah. Yang membatalkan kalau ditelan. Kalau tak ditelan kan enggak batal. Orang sehat. Yang kurang sehat ini masih sanggup mengganti puasa enggak? Kalau tidak sanggup maka bayar fidyah. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah usia tua, bahkan dia pun membayar fidyah pun enggak perlu lagi karena dia sudah tak sanggup berusaha. Menurut sebagian ulama. Tapi pendapat yang paling banyak mengatakan tetap bayar fidyah. Bayar fidyah. Iya. Diganti di hari lain. Tapi kalau misalnya nanti begini, jadi yo. Tapi tim ada bersidung ajan sumambegi sudah. Maru jalan non nam membegi lagi kan. Sadalak saja membegi naman dapat naleni. Tapi itu stok.